Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Tentunya kita senantiasa berharap agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah, senantiasa diberikan kesehatan. Hari ini kita akan belajar matematika lagi ya di pertemuan ketiga ini, yaitu tentang bilangan bentuk akar. Nah, setelah ini akan saya share video pembahasan tentang pengertian bilangan bentuk akar dan juga sifat-sifatnya. Oke anak-anak, sudah siap semuanya? Semangat semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bentuk akar. Nah, kita lihat dulu, apa itu bilangan bentuk akar? Oke, saya yakin kalian pasti sudah sangat familiar dengan bilangan, misalkan saya punya akar pangkat 2 dari 4. Nah, diingat ya, kalau tidak ada angka di sini, berarti ini kan sudah kesepakatan bahwa di sini ada angka 2. Atau kita baca akar pangkat 2 dari 4. Terus saya misalkan punya lagi akar 3. Punya lagi akar 16. Akar 7. Nah, perhatikan keempat bilangan ini. Dari keempat contoh ini, kira-kira yang manakah yang termasuk bilangan bentuk akar? Ayo, coba semuanya berpikir. Yang mana? 4? Atau akar 3? Atau yang lainnya? Akar 4? Masa? Coba kita cari nilainya. Akar 4 ini kalau dicari nilainya sama dengan 2. Akar 16 kalau dicari nilainya 4. Oke. Sedangkan akar 3 kalau dicari nilainya berapa? Akar 3 ini kalau kita cari nilainya sama dengan 1,73 sekian. Sedangkan akar 7, ayo berapa? Kalau dicari nilainya akan sama dengan 2,64 sekian. Oke. Nah, perhatikan. Yang termasuk bilangan bentuk akar itu bukan akar 4 dan akar 16. Itu pengertian yang salah. Jadi, yang termasuk bilangan bentuk akar di sini adalah akar 3 dan akar 7. Ini adalah 2 dari salah satu contoh, yang lain banyak. Oke ya. Nah, kenapa ini? Kenapa malah yang ini? Nah, kalau yang ini, akar 4 sama dengan 2. Ini kan kita tahu dia adalah bilangan rasional. Ini pun juga bilangan rasional. Kalau yang ini adalah bilangan irasional. Karena pengertian dari bilangan bentuk akar itu adalah dinamakan bilangan bentuk akar ya, apabila kalau kita cari nilainya dia adalah merupakan bilangan irasional. Oke? Nah, jadi yang bilangan rasional itu malah bukan bilangan bentuk akar. Hanya saja 4 ini ada tanda akarnya. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Sekarang berikutnya, menyederhanakan bilangan bentuk akar. Misalkan saya punya contoh di sini, akar 12. Sekali lagi diingat, di sini sebenarnya ada angkanya. Ketika tidak ditulis, berarti dia adalah 2. Kita baca akar pangkat 2 dari 12. Nanti berlaku juga dengan akar pangkat 3 dari 12, misalkan akar pangkat 4 dari, dan seterusnya. Misalkan di sini akar pangkat 2 dari 12, atau kita langsung sebut saja akar 12. Nah, perhatikan. Akar 12 ini bisa kita sederhanakan. Artinya nanti angka di dalam tanda akar ini bisa kita tulis lebih kecil, lebih sederhana. Caranya bagaimana? Kita ubah 12 ini menjadi perkalian 2 bilangan. Berapa kali berapa sama dengan 12. Nah, karena 12 ini ada berapa kemungkinan faktor perkaliannya? Bisa 12 kali 1, bisa 6 kali 2, bisa 3 kali 4. Oke, dipilih yang mana? Nah, kita ubah menjadi yang mana? Nah, kita ubah ya. Yang salah satu angkanya nanti bisa diakar kuadratkan. Karena di sini ada akar pangkat 2. Berarti salah satu angkanya bisa ditarik akar.
Nah, yang mana? Apakah 12 kali 1, atau 6 kali 2, atau 3 kali 4? Oke, betul, yang 3 kali 4. Berarti kita ubah menjadi 3 kali 4. Nah, dalam tanda akar itu ada perkalian bilangan. Ini bisa kita tulis, kita nyatakan menjadi perkalian 2 bilangan. Jadi akar 3 kali akar 4. Akar 4 sendiri ya bisa kita akarkan, berarti 2. Akar 3 tetap, karena ini bilangan bentuk akarnya. Selesai. Jadi akar 12 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 3. Contoh yang lain. Misalkan akar 24. Oke. Akar 24. Nah, kita nyatakan menjadi perkalian 2 bilangan. Sekali lagi, ini ada banyak kemungkinan. Bisa 24 kali 1, bisa 12 kali 2, bisa berapa? 8 kali 3, bisa 6 kali 4. Yang mana kira-kira? Yang salah satu angkanya bisa ditarik akar nanti. Oke, betul. Berarti kita pakai yang ini. 6 kali 4 atau 4 kali 6. Nah, langsung saja ya. Kita ikuti sama dengan yang di atas. 4 nanti bisa diakarkan. Berarti keluar. Nah, sudah tidak ada tanda akarnya. Akar 6 karena bilangan bentuk akar tetap. Nah, seperti itu. Bisa ya? Dan lain sebagainya, contoh yang lain masih banyak. Kita lanjut. Sekarang adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bentuk akar. Langsung saja ke contoh ya. Di sini saya punya misalkan 2 akar 3 ditambah akar 3. Nah, tentunya kalian masih ingat tentang operasi bentuk aljabar di kelas 8 dulu. Nah, konsepnya sama persis di sini. Jadi, bilangan bentuk akar 3 ya, di sini bilangan bentuk akarnya, ini kita anggap sebagai variabel. Ketika dulu kalian belajar tentang bentuk aljabar, misalkan ada 2x plus x. Berapa? Oke, pinter, sama dengan 3x. Persis di sini kita tirukan. Jadi akar 3 ini seolah-olah sebagai x-nya. Berarti 2 akar 3 ditambah akar 3 sama dengan 3 akar 3. Oke. Contoh kedua, misalkan saya punya 4 akar 5 dikurangi 6 akar 5. Berarti yang dioperasikan cukup 4 dan 6-nya. Berarti 4 min 6 berapa? Oke, min 2. Akar 5-nya ngikut. Nah, seolah-olah dia sebagai variabel. Contoh ketiga. Misalkan saya punya 2 akar 12 ditambah 3 akar 3. Ayo berapa? Nah, kalau kita perhatikan bentuk akarnya, yaitu akar 12 dan akar 3-nya, ya, dua suku ini tidak sama. Sesuai dengan konsep aljabar, kalau variabel itu tidak sama, tidak sejenis, berarti sudah tidak bisa dioperasikan, tidak bisa dijumlah atau dikurangi. Nah, tapi di sini awas hati-hati. Akar 12 ini bisa kita sederhanakan. Nah, tadi akar 12 di contoh sebelumnya kita sederhanakan menjadi 2 akar 3. Nah, berarti harus kita ubah terlebih dahulu. 2 di sini, akar 12-nya sendiri menjadi 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Nah, kelihatan di sini setelah kita sederhanakan bentuk akarnya sama, yaitu akar 3. Ini bisa dikali dulu. 4 akar 3 ditambah 3 akar 3 sama dengan 7 akar 3. Oke? Dari contoh di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa ketika bilangan bentuk akar dijumlah ataupun dikurangi, jadi kita simpulkan A akar B ditambah C akar D, itu bisa kita tulis
bisa kita operasikan A plus C akar D. Begitu juga dengan pengurangan. A akar B dikurangi C akar D sama dengan A min C akar D. Berbeda dengan perkalian. Kalau perkalian, bilangan yang di luar tanda akar dikalikan dengan yang di luar akar, yang di dalam kita kali dengan yang di dalam. Sehingga kalau ada A akar B kali C akar D, itu akan sama dengan A kali C akar B kali D. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita mau menyatakan bilangan bentuk akar, itu ternyata bisa diubah menjadi bilangan pangkat. Nah, contoh, saya punya akar 4, itu saja ya, yang mudah dipahami. Akar 4, kita tahu ketika di sini tidak ada angkanya, maka sebenarnya ada angka 2 di sini. Nah, ketika bilangan itu tidak ada pangkatnya, kita tahu bahwa di sini sebenarnya ada pangkat 1. Ya, karena pangkat 1 bisa ditulis, bisa tidak. Nah, ini bisa kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat, yaitu 4, satunya menjadi pembilang, 2-nya menjadi penyebut. 4 pangkat setengah. Nah, seperti biasa, akar 4 itu berapa nilainya? Oke, 2 kan? Nah, oleh karena itu ini sebenarnya bisa juga dicari nilainya. Kalau mau dicari, kalau mau menyatakan bilangan pangkat menjadi bentuk akar seperti ini, ya. Ketika mau dicari 4 pangkat setengah. Nah, kita buktikan apa benar nilainya 2. Nah, 4 sendiri ya, kita ubah menjadi bilangan pangkat. Dengan bilangan pokok yang lebih kecil yaitu 2. 2 pangkat 2. Ini 4. Nah, masih dipangkatkan setengah. Nah, sesuai dengan sifat bilangan berpangkat, ya, jangan sampai lupa pertemuan yang lalu. Ketika ada bilangan pangkat dipangkatkan, berarti kan pangkat dikali. 2 kali setengah berapa? 1. Oke. Berarti nilainya sama dengan 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Nah, dan seterusnya, kesimpulannya nanti, jika ada bilangan bentuk akar, misalkan A, ya, akar pangkat N dari A pangkat M, itu bisa kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat A pangkat M per N. Oke ya, jangan sampai lupa. Untuk penerapannya seperti ini. Contoh-contoh yang lain masih banyak ya. Setelah ini kita coba berlatih untuk menyelesaikan soal yang ada di buku di halaman 10. Untuk pembuktian ini dari mana? Kok tiba-tiba seperti ini? Ini saya hanya beri contoh satu saja ya. Di video lain waktu nanti akan kita bahas. Atau silakan kalian mencoba membuktikan sendiri secara mandiri kenapa ini seperti ini. Gitu ya. Oke, banyak referensi di buku ataupun di internet, silahkan dicoba untuk membuktikan bahwa ternyata akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M min N, dan seterusnya. Oke anak-anak, kita lanjut di latihan mengerjakan soal. Untuk pertemuan kita hari ini, saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di video yang lain di pembahasan soal.